Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tiap tetes air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mujizat setiap hari. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya
mujizat setiap hari. Tiada seperti yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini sepertikan Tuhan. Tiada seperti yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini sepertikan Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan, air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti tiada seperti yang telah menjamah segenap hatiku. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Yang di rumah juga Shalom. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudaraku. Tahun yang baru, ada harapan yang baru, ada pertolongannya yang baru, ada berkatnya yang baru dicurahkan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama kita siapkan hati kita pagi hari ini. Datanglah kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan hati kita dan rasa syukur kita bagi Tuhan. Tundukkan kepala bersama, bersatu hati kita berdoa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat tahun yang baru 2022 ini Tuhan. Kami menatap dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Tuhan tetap ada bagi setiap kami. Engkau mengasihi setiap umat-Mu, Engkau memelihara setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu tetap sempurna bagi setiap kami. Dan hari ini melalui ibadah kami ini Tuhan, kami rindu, kami datang kepadamu, membawa setiap pujian kami dan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Yang terbaik kami persembahkan bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Katakan kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku.
Katakan ku bersyukur, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari naikkan dengan rasa syukurmu bersama, katakan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, lagi katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari angkat tanganmu tinggi bersama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kami angkat tangan kami tinggi kepadamu Tuhan. Kami naikkan syukur kami buat tahun yang baru, buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Oh, ku bersyukur Yesus, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku
bersama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Ku bersyukur Bapa. Angkat tanganmu tinggi, pujikan dengan segenap hatimu. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, satu kali lagi. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekarang jemaat katakan, ku bersyukur Bapa. Naikkan syukurmu. Inilah pujian ucapan syukur kami kepadamu, buat kasih setiamu. Ku bersyukur. Lagi katakan, ku bersyukur. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, Yesus. Sungguh Engkau baik Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu Tuhan nyata bagi kami. Syukur bagimu Yesus. Kau Allahku yang baik, Kau Bapakku yang setia. Tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau kecewakan, tak pernah Kau lepaskan. Perlindungan-Mu, kesetiaan-Mu, kebaikan
Syarala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Kinamasyaralamu. Yesus. Kinamasyaralamu. Kinamasyata karala barala 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 barala. Mari mulai angkat sembahmu pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Datanglah kepada Tuhan dengan membawa pujianmu. Datanglah kepada Tuhan dengan membawa sembahmu. Datanglah kepada Tuhan dengan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kinamasyata karala barala barala. Kalau kita bisa melewati sepanjang tahun 2021 dengan baik, saya percaya kita memasuki tahun yang baru. Tuhan tetap beserta dengan setiap kita, amin. Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang selalu ada bagi engkau dan saya. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, datanglah dengan penuh rasa syukurmu kepada Tuhan. Mari bersama-sama bukalah kedua tanganmu tinggi pagi hari ini. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku percaya 2022 akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kinamasyata karala barala 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 barala. Kinamasyata karala barala barala. Yesus, Yesus, Engkau baik, Engkau mengasihi setiap kami. Kinamasyaralamu. Hati kami bersyukur, hati kami memuji-Mu, hati kami memuliakan-Mu Tuhan. Yesus, oh, Kau Allahku yang baik Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau kecewakan kami. Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kinamasyata karala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinamasyata karala barala. Kinarala barala barala. Kinamasyata karala barala. Kinarala barala. Kinamasyata karala barala. Kinamarala basyata karala. Kinarala barala. Kinarala barala. Sikarala barala. Kinabarala barala barala barala. Mengalir pujian kami kepadamu Tuhan. Mengalir ucapan syukur kami kepadamu. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Yesus, Yesus. Kinamasyata karala barala barala. Kinamasyata karala barala. Kinarala barala 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 barala. Kinamasyata karala. Kinarala barala. Kinamasyata karala barala. Kinarala basyata karala. Kinarala barala. Kinamasyata karala. Kinamasyata karala barala. Pagi hari ini tenangkan dirimu sejenak Bapak Ibu Saudaraku. Sambil kita tetap pejamkan mata kita pagi hari ini. Lihatlah tahun kemarin 2021. Tahun yang tidak mudah. Tetapi kalau kita boleh ada saat ini sebagaimana kita ada, bukan karena kuat dan gagah dan hebatmu, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Amin.
Dia mengasihi engkau dan saya. Amin. Dia mengasihi gereja ini juga Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Bukan hal yang mudah untuk kita lewati. Tetapi kalau kita boleh ada sampai hari ini, percayalah penyertaan Tuhan tetap sempurna. Amin. Dia tidak meninggalkan engkau dan saya. Dia mengasihi setiap kita semua. Berapa banyak engkau yang sudah ditolong oleh Tuhan. Berapa banyak engkau yang mengalami kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2021. Mari pagi hari ini, sambutlah tahun yang baru dengan ucapan syukurmu Bapak Ibu Saudaraku. Angkatlah kedua tanganmu sejenak pagi hari ini. Kina masyata karala barala. Kina rala barala barala barala. Kina parala barala 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 barala. Menyembah, menyembah, mengalir pujian bagi Tuhan. Kina masyata karala barala barala barala. Yesus, Yesus, Engkau layak ditinggikan. Yesus, Yesus, Engkau layak terima pujian kami. Kina rala barala barala. Kina masyata karala barala barala. Kina rala barala barala. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya ini yang dapat kami katakan kepadamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur kepadamu. Mengalir pujian kami kepadamu. Yesus, Engkau Bapakku yang baik. Yesus, Kau Allahku yang setia. Tak pernah Kau tinggalkan setiap kami. Engkau besertaku, Engkau bersamaku, Yesus Tuhan. Kami bersyukur, Yesus, Kau Allahku yang baik. Tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau tinggalkan setiap kami. Kina masyata karala barala barala. Kina rala barala barala. Kina masyata karala barala barala. Kina rala basyara barala. Kina rala basyata karala. Kina masyata karala. Kina rala barala. Kina masyata karala barala. Tahun yang baru ada harapan yang baru. Amin. Tahun yang baru ada kekuatan yang baru. Amin. Tahun yang baru ada mujizatnya yang baru. Amin. Tahun yang baru ada berkatnya yang baru bagi setiap kita. Tahun yang baru ada anugerahnya yang baru bagi setiap kita. Terima Tuhan. Inilah iman kami kepadamu Tuhan. Inilah hati kami kepadamu. Tidak akan lagi menjadi ketakutan kami, kekhawatiran kami. Tetapi kami percaya Kau Allah Immanuel, Tuhan beserta dengan setiap kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kembali angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Bukalah matamu tinggi kepada Tuhan. Pandanglah kepada Yesus, satu-satunya pribadi yang mengasihi setiap kita. Amin. Pujikan dengan segenap hatimu. Ku bersyukur Tuhan. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Inilah pujian kami.
bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Lebih lagi katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Yes Lord, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Katakan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Angkat tanganmu. Ku bersyukur Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hati kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Allah kami yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersuka cita karenamu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, Amin. tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Sungguh Engkau Tuhan kami yang baik, Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang menopang langkah kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari sama-sama katakan Bapak Ibu Saudaraku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah Tuhan kita baik, amin. Oh, oh. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari bersyukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Lagi katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku, kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Engkau Tuhan kami yang baik. Rasakan dan nikmati kasih. Katakan kasih, kasih. Mari lambaikan tanganmu bersyukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
Mari orang-orang yang mau bersyukur angkat kedua tanganmu tinggi. Syukur bagimu Tuhan. Come on. Segala hormat bagimu Tuhan. Oh Allah yang mengasihi, mengasihiku. Allah yang syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, oh selamanya, sampai selama-lamanya. Amin. Berapa banyak pagi hari ini yang merasakan kebaikan Tuhan, yang merasakan, boleh lambaikan kedua tangan kita tinggi. Tepuk tangan jauh lebih meriah bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Kami puji dan kami sembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Katakan besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita di pihak. Diangkat tanganmu sama-sama. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Come on! Lagi katakan. Besarlah Tuhan dan layak. Amin. Puji. Besarlah namanya, kekallah kuasa. Aman berlindung, aman berlindung. Kami percaya Tuhan, Dia Allah bagi kita. Come on church, lambaikan tanganmu. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Lagi. Terpujilah, hey, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, oh terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sekarang panggil namanya Yesus. Yesus Allah perkasa. Oh, oh. Sama-sama katakan perkasa. Amin. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Kami tahu Tuhan, yang terbaik Tuhan akan sediakan bagi setiap kami di tahun yang baru. Kami percaya kepadamu Tuhan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku
terjadi di dalamku. Katakan lagi Bapak Ibu saudaraku, ku nantikan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Siapa percaya katakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya. Yang ku yakin, ya Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Nyanyi sama-sama lagi, katakan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku, dan ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Sambil angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kembali kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Satu kali lagi dengan iman percaya katakan. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Yang yakin dan percaya sorak-sorai Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasakan jamahan-Mu, merasakan urapan yang dari Engkau. Sehingga hati nurani kami sudah Engkau merdekakan, Engkau sudah bebaskan kami pagi hari ini. Kami siap untuk menerima taburan firman-Mu dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang hanya tertuju kepada Engkau. Karena kami tahu
bahwa Engkau sudah memberikan kemenangan kepada setiap kami. Beracaralah Tuhan, Kau jamah setiap pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Sehingga di awal tahun 2022 ini, kami sungguh-sungguh mempunyai pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Karena pengharapan kami kepada Engkau tidak pernah akan mengecewakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita telah berdoa. Mari jemaat yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru saudara. Di tahun 2022 ini Tuhan pasti memberikan pengharapan yang pasti dalam hidup saudara. Tuhan pasti memberkati hidup saudara. Dan saudara akan menjadi orang yang selalu berkemenangan. Amin. Saudara, ada satu pengumuman yang saya sampaikan. GSKI Betani Manyar akan mulai beribadah minggu ketiga. Yaitu tepatnya tanggal 16 Januari. Ya, ibadah perdana, setelah itu akan menyusul minggu-minggu berikutnya. Tuhan sungguh baik. Amin. Saudaraku, pada waktu saya merenungkan firman Tuhan, apa yang harus saya berikan di awal tahun ini, Tuhan sungguh menggerakkan saya. Karena banyak sekali ya, nubuatan-nubuatan dari hamba Tuhan, pernyataan-pernyataan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, bahwa kedatangan Tuhan Yesus makin hari makin dekat. Amin. Dan kita sebagai orang percaya harus mempersiapkan diri dengan baik-baik. Jadi saudara jangan takut, jangan khawatir mengenai kehidupan saudara, mengenai makan dan minum. Apa yang akan saudara makan, apa yang akan saudara minum di tahun 2022 ini. Percayalah Tuhan pasti menyediakan, Tuhan pasti memberkati hidup saudara. Dan yang paling penting yang harus saudara pikirkan, yang harus saudara kerjakan di awal tahun 2022 ini. Carilah Tuhan dengan sepenuh hatimu. Maka segala berkat akan mengikuti di dalam kehidupan. Amin. Ya. Saya banyak sekali punya teman-teman termasuk pekerja diaken, diakones di gereja ini saudara. Mereka banyak yang undur diri. Mereka banyak yang hari-hari ini tidak melayani Tuhan. Mereka selalu sibuk dengan urusan pribadi-pribadi mereka. Saya tidak menyalahkan karena memang kondisi ya COVID ini sangat menakutkan sekali. Tetapi pada waktu saya merenungkan firman Tuhan, Tuhan membawa saya untuk membaca kitab Wahyu. Kita akan sama-sama belajar Wahyu pasal yang ketiga. Topik khotbah saya beri judul Tingkatan Hidup Kristiani. Mari kita baca Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 22. Ini adalah surat Rasul Yohanes yang ditulis di Pulau Patmos kepada jemaat di Laodikia. Jemaat Laodikia ini kebanyakan orang yang sukses, orang yang kaya saudara. Tetapi mereka ditegur keras sama Tuhan. Karena apa? Karena mereka adalah jemaat yang suam-suam kuku. Ya. Hari-hari ini saya begitu heran. Begitu banyak teman-teman saya minggu gak beribadah di gereja. Padahal mereka tahu ini hari Sabat, hari Tuhan. Mereka lebih banyak kuliner. Mereka lebih banyak jalan-jalan. Ya saya tidak menyalahkan itu saudara. Itu hak mereka. Tetapi pagi hari ini Tuhan menegur. Ya kita harus sama-sama belajar mempersiapkan diri dengan baik. Mari kita baca Wahyu pasal 3 ayat 15. Kepada jemaat di Laodikia. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memutakan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata,
Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Saudara, kitab Wahyu ini adalah kitab yang terakhir. Jadi Rasul Yohanes pada waktu di Pulau Patmos, ia dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menuliskan kitab Wahyu ini. Kalau kita belajar, kita merenungkan kitab Wahyu ini, kita akan mengalami banyak kesulitan, saudara. Ya, karena kitab Wahyu ini menuliskan apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Itu kitab Wahyu. Jadi kalau kita baca kitab Wahyu itu harus mulai awal sampai akhir, ya itu enggak dipotong-potong. Ya terutama bagi saudara yang mengalami letu, lesu, berbeban berat. Kalau saudara baca kitab Wahyu, saudara, maka saudara akan mengalami penghiburan. Karena apa? Karena kitab Wahyu itu bukan berbicara mengenai berkat keuangan. Bukan berbicara mengenai makanan dan minuman. Tetapi berbicara mengenai kerajaan Allah. Mahkota kehidupan kekal yang akan kita terima buat selama-lamanya. Jadi apa yang menjadi penderitaan, ketakutan, kekhawatiran kita saat ini, saudara, akan hilang. Karena apa? Karena tujuan hidup kita adalah mahkota kehidupan yang kekal. Amin, saudaraku. Ya. Jadi kalau kita, saudara, membaca Wahyu ini, saudara, ya, itu sangat menakutkan bagi orang yang tidak mempersiapkan dengan diri dengan sebaik-baiknya, saudara. Ya, maka akan sangat menakutkan. Karena apa? Karena kita takut kalau kita tidak bisa masuk ke surga. Tetapi kalau kita renungkan, kita hayati kitab Wahyu ini dengan baik, saudara, kita akan tahu bahwa kebaikan Tuhan Yesus, dia rela berkorban di atas kayu salib supaya saudara dan saya memperoleh mahkota kehidupan itu. Ya, di sini dituliskan barang siapa menang, ia akan menerima mahkota kehidupan. Jadi setiap saudara dan saya, kita harus menjadi seorang pemenang. Artinya itu apa, saudara? Kalau saudara jatuh ke dalam dosa, saudara harus cepat bertobat. Jangan mindset pemikiran kita ini cuma mengenai makanan, minuman, ya foya-foya, hidup berkelimpahan. Itu boleh saja, saudara. Tetapi kita harus tahu bahwa tujuan kekristenan kita itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang saudara harus ketahui, saudara. Jangan saudara berpikir, oh Pak, kalau gitu lebih enak saya hidup di negeri yang maju, misalnya Amerika, Eropa, Pak. Ya, di sana gangguan lebih kecil. Saya katakan enggak juga, saudara. Di negara orang kaya itu gangguannya justru lebih banyak. Ya,
Misalnya apa saudara? Ya, foya-foya, ke klub malam, ya. Lalu masalah seksual di sana begitu bebas saudara. Sebaliknya kalau saudara berpikir, wah hidup di negeri yang miskin itu menderita Pak. Memang benar. Banyak sekali kita membaca, banyak sekali kita tahu berapa banyak saudara-saudara kita seiman. Mereka pindah agama karena apa? Karena mereka sudah gak kuat menderita. Karena apa? Karena mereka gak bisa menyekolahkan anak mereka sehingga anak mereka disekolahkan ya di sekolah agama lain sehingga akhirnya mereka ikut agama itu. Kita harus tahu saudara bahwa rencana Tuhan itu pasti indah pada akhirnya. Amin. Mari kita sama-sama belajar saudara mengenai 5 teguran Tuhan kepada jemaat di kota Laodikia ini. Yang pertama saudara yaitu melarat. Melarat itu kalau saya artikan itu wretched, artinya celaka. Saya mendapatkan di dalam Roma pasal 7 ayat 21 sampai 24 saudara. Demikianlah aku dapati hukum itu jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari maut ini? Jadi kita akan sama-sama belajar. Ada 5 teguran Tuhan kepada jemaat di kota Laodikia. Yang pertama yaitu melarat. Saudara kalau kita baca kitab Roma ini dituliskan oleh siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus pada waktu menuliskan kitab Roma, dia sudah menjadi rasul yang sangat terkenal. Rasul yang luar biasa. Dia menuliskan kitab Roma pada waktu dia ada di penjara di kota Roma. Pada waktu akhir dari kehidupannya. Dia mati, lehernya dipotong saudara. Jadi pada waktu Rasul Paulus menulis kitab Roma ini. Dia sebetulnya rasul yang sudah diberkati Tuhan. Rasul yang dipakai oleh Tuhan, penuh pengurapan. Ya. Dia rasul yang hidupnya kudus, suci, dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Tetapi dia berkata apa saudara? Diriku ini juga orang yang celaka. Maksudnya aku ini juga orang yang gak kudus. Pengertiannya demikian. Hatiku, nuraniku mau baik. Tetapi anggota-anggota tubuh ini enggak mau baik. Ya contoh. Kalau misalnya saudara berjalan ke mall. Ya bagi bapak-bapak kan kalau jalan-jalan ke mall. Biasanya yang paling suka dilihat itu apa? Ya cewek cantik jalan saudara. Ya lalu yang dilihat seksi apa enggak? Nah kalau seksi dilihat dari bawah ke atas saudara. Ya kakinya kecil atau gede. Seperti pentungan pintu apa seperti batang tiang bendera. Nah itu yang dilihat dulu. Nah pada waktu dia melihat saudara Roh Kudus di dalam dirinya itu menegur. Memperingati karena kita ada Roh Kudus. Amin. Amin. Nah kita mau mengikuti tuntunan Roh Kudus atau kita mau ya kedagingan kita ini untuk berbuat dosa. Jadi Rasul Paulus ini dikatakan, hati nuraniku ini mau baik, tetapi mata daging lamaku ini masih mau berbuat dosa. Itu Rasul Paulus loh saudara. Rasul yang hidupnya selalu melayani Tuhan. Rasul yang gak punya istri, gak punya anak, gak punya cucu, gak punya perusahaan. Lalu bandingkan bagaimana dengan kehidupan kita. Saya membandingkan bagaimana dengan kehidupan saya Tuhan. Saya jauh sekali dari sempurna.
Apakah saya berhak untuk mahkota kehidupan itu? Ya, Rasul Paulus berkata, hati nuraniku ini kepingin baik, tapi tanganku ini loh gak mau baik. Sudah tahu ke gereja tujuannya apa? Cari Tuhan, tapi main HP terus. Nah ini maksudnya ini saudara. Ya saudara mengerti maksud saya? Hati nurani saudara ini mau baik, tapi tangan saudara ini gak mau, gak nurut. Gak nurut. Jadi kita harus punya apa? Punya keyakinan, punya tekad. Aku harus baik. Amin. Nah kalau sudah mendengar demikian, yang main HP, HP-nya dimasukkan dompet. Amin. Bertobat. Amin. Ya, nah sekarang banyak HP-nya yang masuk. Ya, tadi saya lihat banyak yang main HP loh. Makanya saya tegur. Itu gitu saudara. Setiap kita ini pasti ya mengalami kedagingan itu. Saya pun demikian. Karena nganggur, pelayanan gak ada saudara. Ya kalau pulang kantor saya itu jadi nganggur. Saya sama istri saya sama. Hati nurani mau baik. Tapi tangan ini loh gak mau baik. Apa? Main HP, lihat film, Netflix. Waduh, kecanduan saya saudara. Dari sore sampai malam main. Ya, tangan ini main HP terus, nonton film terus. Jadi lupa baca firman, doanya cepet-cepetan. Ini loh. Ini manusia daging kita, terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya kita ini dikatakan apa? Melarat. Wirjit. Celakalah kita. Kalau kita nggak bertobat. Rasul Paulus itu adalah satu contoh yang luar biasa saudara. Ya, makanya apa? Saudara harus tahu. Kenapa Rasul Paulus itu saudara, ya, dia mengalami sakit penyakit. Ada duri di dalam dagingnya Rasul Paulus. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengkocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi saudara, setiap daripada kita itu pasti mengalami pencobaan. Ya baik kesehatan, baik keuangan, atau rumah tangga kita. Supaya apa? Supaya kita ini selalu berharap kepada Tuhan. Supaya kita ini selalu berdoa kepada Tuhan. Itu yang membuat iman kita itu menjadi kuat. Lalu yang kedua saudara, kita mesti cepat saudara. Yang kedua yaitu malang. Malang itu atau sial. 1 Korintus pasal 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Amin. Jadi saudara, hidup kita ini bersama Yesus. Ya. Banyak pola berpikir kita itu salah, saudara. Pola berpikir kita itu selalu berkat. Keuangan, kesehatan, rumah tangga. Sehingga pada waktu kita mengalami masalah problem seperti saat ini saudara. Ya, karena pandemi yang sudah 2 tahun membuat keuangan kita menjadi porak-poranda. Pekerjaan kita jadi kacau, keuangan kita jadi terpuruk. Ya, hampir terjadi kepada semua orang. Nah, seringkali kita menganggap bahwa kita ini orang berdosa. Jadi kita dihukum Tuhan. Sebetulnya bukan seperti itu, saudara. Ya, jadi kita itu harus menaruh pengharapan terus kepada Kristus. Karena hidup kita ini bukan terus mati, berakhir, bukan. Tetapi hidup kita itu adalah mahkota kehidupan yang kekal. Surga itu adalah milik
kita. Amin. Jadi saudara harus membiasakan diri di dalam kehidupan ini. Ya. Banyak sekali membaca firman, merenungkan, melakukan. Banyak berdoa. Jadi kalau kita capek untuk melayani Tuhan, itu untuk apa? Untuk menabung. Buat apa? Buat kehidupan yang kekal. Amin. Karena di akhir kehidupan kita, saudara, kita pasti akan memperhitungkan itu semua. Jadi di sini Rasul Paulus berkata, malang kamu itu kalau hidupmu cuma diukur dari keuangan, dari hidupmu saja, itu kamu orang yang malang. Kamu harus memikirkan kehidupanmu yang kelak, kehidupan yang kekal itu. Itu loh saudara. Makanya banyak dari kita ini nggak tahu. Kenapa sih orang itu rajin sekali melayani Tuhan, ibadah 8:30, 8:30 sudah datang. Nah karena tujuannya itu apa saudara? Menabung. Menabung buat apa? Buat hari esok. Buat apa? Buat surga yang kekal itu. Jadi kalau kita nggak tahu itu, kita menjadi orang yang malang. Jadi kalau kita misalnya diberkati oleh Tuhan dalam hal keuangan, kita harus membagikan kepada yang membutuhkan. Kalau ada teman kita sakit, kita harus mendoakan, kasih penghiburan. Itu tujuan dari kehidupan kita, saudara. Kita harus menabung untuk masa depan kita di surga. Lalu teguran Tuhan yang ketiga, saudara, yaitu miskin. Matius pasal 5 ayat 3. Ini khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi miskin di sini ini bukan miskin dalam hal keuangan, bukan miskin dalam hal kemakmuran, bukan. Miskin di sini ini artinya apa saudara? Haus, minta kepada Tuhan. Jadi kalau saudara berdoa kepada Tuhan, jangan saudara cuma minta dalam hal keuangan, berkat terus. Firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan di dalam kehidupanmu. Amin. Ya, haus, miskin dalam arti apa? Kita meminta Tuhan untuk hikmatnya, pengurapannya, supaya pada waktu kita membaca firman, merenungkan firman, kita bisa ngerti, lalu kita bisa melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, percayalah saudara. Kalau saudara lakukan itu di dalam kehidupan saudara sehari-hari, walaupun saudara saat ini kekurangan, mungkin setiap hari saudara pekerjaan saudara merugi, saudara harus tombok duit, ya, saudara akan mengalami apa? Ketakutan. Saudara akan stres dengan masa depan saudara, terutama saudara yang punya anak, punya cucu, saudara pasti akan takutan. Tetapi kita belajar untuk menyerahkan itu kepada Tuhan. Kita belajar untuk selalu minta yang terbaik dari Tuhan. Iya. Jangan kita ini minta kepada orang lain. Pak tolong Pak, saya dibantu, saya mengalami kesulitan. Kalau saudara biasakan seperti itu, saudara akhirnya akan menjadi seperti pengemis. Tuhan gak mau. Tuhan mau kita itu miskin dalam arti apa? Miskin untuk menerima hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Miskin dalam arti apa? Kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Kita merasa bahwa diri kita ini kurang baik. Kita ini banyak berbuat dosa. Makanya kita harus mengaku dosa. Selalu berusaha apa? Hidup lebih baik, lebih sempurna seperti Tuhan Yesus. Kita belajar terus untuk mengoreksi pribadi kita setiap hari. Supaya hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Lalu yang keempat saudara, yaitu buta. 2 Petrus pasal 1 ayat 5-11. Ya hari ini saya membawakan banyak sekali firman Tuhan saudara. 2 Petrus pasal 1 ayat 5-11. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6.
dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat 8, sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus kita. Amin. Jadi saudara, kalau saudara baca ini, nomor 1 yaitu iman. Ya. Iman itu adalah pondasi kita. Tolong multimedia ditampilkan gambarnya. Nah, jadi tahapannya itu iman. Iman ini sangat mutlak di dalam kehidupan kita. Pada waktu saudara awal bertobat mau terima Tuhan Yesus, itu saudara pasti punya iman. Yaitu iman percaya bahwa Yesus Kristus itu sudah menebus dosa kita. Lalu saudara belajar melayani Tuhan. Mendoakan orang sakit itu bisa sembuh. Itu karena iman. Bukan karena urapan tetapi karena iman. Iman percaya kepada Tuhan. Maka yang sakit itu bisa sembuh. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu iman. Kalau berbicara mengenai iman, wah itu luar biasa saudara. Seperti gembala kita yang lalu, Pak Alek, dia bisa membangun gereja besar banyak. Itu karena apa? Karena Pak Alek punya iman yang luar biasa. Nah, kalau kita berbicara dengan iman saudara, setiap daripada kita ini punya iman. Tetapi kalau iman tok, ya maksudnya iman saja, terus kita nggak bertumbuh untuk naik ke level ke atas, maka kita dapat dengan mudah jatuh terperosok ke dalam yang namanya dosa. Makanya di sini yang kedua yaitu kebajikan. Kebajikan, saudara harus naik ke level yang kedua yaitu kebajikan. Saudara harus apa? Berbuat baik. Nah untuk saudara berbuat baik itu dibutuhkan dasarnya yaitu apa? Pengetahuan. Jadi tingkat yang ketiga pengetahuan. Pengetahuan akan apa? Akan firman Tuhan. Nah itu dasar kekristenan kita saudara. Ya, jadi iman, kebajikan, pengetahuan akan apa? Akan firman. Kalau saudara banyak baca firman, merenungkan dan melakukan, maka saudara pasti akan menjadi baik, bajik, dan pengetahuan saudara akan menjadi luas. Dan karakter saudara akan menjadi lebih baik. Dan yang keempat yaitu penguasaan diri. Kalau saudara baca firman, merenungkan firman, ya pasti Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara ini akan mendidik saudara. Tadinya kalau saudara suka marah, baca firman, jadi lebih gak suka marah. Artinya itu apa? Saudara bisa lebih menguasai diri saudara, karakter saudara dibentuk. Akan serupa dengan karakter Kristus. Ya bagi ibu-ibu yang suka ngomel-ngomel, yang suka nyalakan suami, ya itu kalau sudah banyak baca firman berubah. Ya pola berpikir ibu-ibu sama bapak-bapak itu lain loh. Ya
Istri saya ini kan juga sering, ngomeli saya sering. Kadang ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, bus. Ya, kita ini kalau pria itu maunya kan praktis saudara. Makan roti itu kan ya dimakan gitu aja. Kan pasti ada kececer satu dua biji kecil-kecil remik-remik toh. Kalau bagi pria, bagi suami enggak masalah. Tapi bagi istri itu masalah. Papa ini balik tak kasih tahu lo ya. Nek makan itu pakai tisu. Nek kelihatan ada remah-remah dibersihkan. Pancet aja. Nah istri saya sering gitu saudara. Bukan sekali, berkali-kali. Ya saya ngomong, ya tugasnya istri itu ya bersihkan. Betul ibu-ibu ya? Iya, jangan terus ini dibuat berkepanjangan. Nanti tengkar gara-gara cuma hal-hal yang sepele. Jadi kalau kita itu banyak baca firman, merenungkan firman, maka ada penguasaan diri. Karakter kita itu menjadi lebih baik. Dan tahap berikutnya yaitu tekun. Tekun apa? Tekun menanti janji Tuhan. Ini yang saudara perlu tahu. Tekun saudara. Orang itu bisa sukses, bisa berhasil itu tekun. Tekun cari Tuhan. Maka saudara pasti akan mendapatkan Tuhan. Amin. Yeah. Tekun baca firman. Maka saudara pasti akan mendapatkan knowledge pengetahuan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Dan tahap berikutnya yaitu kudus. Ya. Jadi kalau saudara sudah banyak baca firman, pengetahuan bertambah, penguasaan diri jadi bagus, lalu saudara tekun, akhirnya saudara apa? Menjadi orang yang kudus. Ya. In the good line. Artinya itu berjalan di jalannya Tuhan. Tidak kompromi dengan dosa. Hidup saudara akhirnya menjadi kudus. Dan yang terakhir saudara pasti akan mendapatkan apa yang namanya kasih. Jadi tahapan-tahapan 7 tahapan ini harus kita lalui di dalam kehidupan kita. Jangan saudara kalau sudah tahap ketiga lalu turun lagi ke tahap 1. Kita harus selalu naik ke tahap-tahapan yang atas. Lalu yang kelima teguran Tuhan kepada jemaat di Laodikia yaitu telanjang. Telanjang di sini artinya kehilangan kemuliaan. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan saudara. Mereka itu di hadapan Tuhan seperti orang telanjang. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah terima Tuhan Yesus saudara, hidup kita berkenan. Lalu pada satu hari kita berbuat dosa. Misalnya kita berzina. Maka kita itu di hadapan Tuhan seperti orang telanjang. Seperti Adam dan Hawa waktu di Taman Eden. Mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Di hadapan Tuhan mereka seperti orang telanjang. Artinya hidup mereka itu penuh dengan dosa. Kita harus jaga hidup kita. Supaya kemuliaan Tuhan selalu menyelimuti hidup kita. Amin. Jadi intinya demikian khotbah saya ini saudara. Jemaat di Laodikia itu adalah jemaat yang sukses, berhasil, kaya raya. Kalau mereka berbicara mengenai firman, mereka sangat mengerti firman. Kalau mereka ditegur, mereka selalu berkata, oh enggak perlu, saya sudah tahu firman Tuhan. Kalau mereka misalnya disuruh untuk melayani, mereka berkata, aduh males aku melayani, aku kirim uang sajalah. Nah, mereka selalu menganggap diri mereka itu sempurna. Artinya itu apa? Mereka sombong. Kalau orang sombong, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ingat loh saudara, kita juga seringkali berlaku seperti itu. Apalagi kalau kita ini sudah berhasil di dalam bisnis pekerjaan kita. Karyawan kita banyak, kerjaan maju. Seringkali kita itu sombong. Lupa bahwa harta benda ini hanya titipan sementara dari Tuhan.
Tetapi mahkota kehidupan itu adalah milik kita buat selama-lamanya. Makanya pagi hari ini Roma pasal 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah, maksudnya mahkota kehidupan yang kekal itu, bukan masalah makanan dan minuman, bukan masalah harta benda dan kesehatan dan lain-lain. Tetapi saudara, masalah kebenaran, masalah damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi segala sesuatu jangan diukur dengan keuangan, dengan keberhasilan di dalam kehidupanmu. Tujuan kota adalah mahkota kehidupan yang kekal. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus makin dekat. Kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Supaya pada waktu rapture, pengangkatan terjadi, kita ikut menikmati itu. Persiapkan diri dengan baik, saudara. Ambil waktu untuk lebih banyak baca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupanmu. Harapan saya di tahun 2022, Tuhan selalu memberkati saudara. Amin. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Saya undang pemain musik, worship leader, kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus saudara. Mari kita lakukan perjamuan ini dengan benar, dengan baik saudara. Karena ini di awal tahun 2022. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi keinginan saudara? Naikkanlah di hadapan Tuhan. Yakinlah, percayalah. Masa-masa sulit itu sudah berlalu. Amin. Saat ini Tuhan pasti akan memberkati saudara. Amin. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku. Memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku. Hidupku menjadi yang baru. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku. Memberikan nyawamu bagi hidupku. Tebus dosaku, hidupku menjadi yang. Oh Yesus, oh Yesus.
Saudaraku, 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus, seorang raja, seorang Tuhan yang sangat berkuasa, rela datang ke bumi dalam bentuk manusia. Rela disiksa, rela dihina, rela difitnah demi saudara dan saya. Supaya kita ini orang berdosa bisa menerima keselamatan yang kekal itu. Mari saudara saat ini akui dosa dan kesalahan saudara. Ambil waktu saudara. Pikirkan apa yang menjadi kesalahan saudara. Apa yang menjadi dosa saudara selama ini. Akui. Katakan itu kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan itu mengetahui segala dosa dan kesalahan saudara. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau rela berkorban di atas kayu salib. Supaya setiap kita memperoleh kehidupan yang kekal. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Mari saudara buka, kita akan angkat roti tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh baik Tuhan. Mari kita buka anggur. Kita angkat anggur tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan. Mari kita sembah Tuhan kita. Kita agungkan Dia. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang saat ini sudah menunggal dengan tubuh dan darah kami. Sesuai dengan firman-Mu, maka kami berani berkata, segala penyakit yang ada di dalam tubuh ini sudah disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Demikian juga Tuhan, dengan iman percaya kami, saat ini Engkau sudah membuka pintu-pintu berkat-Mu di surgawi. Amin. Engkau sudah mencurahkan berkat itu di tempat ini. Semua jemaat-Mu di tempat ini akan menerima berkat-Mu di tahun 2022 ini. Amin. Terima kasih Tuhan untuk segala bahagia. Saat ini kami juga akan menerima sukacita dan damai sejahtera. Kami yakin, kami percaya tubuh dan darah sudah membuat kami menjadi umat-umat pemenang. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang sudah diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita tundukkan kepala bersama-sama dan kita akan awali dengan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar dan juga buat tubuh dan darah-Mu yang boleh tercurah bagi kami dan boleh kami nikmati Tuhan. Kami percaya setiap kami sudah bersatu manunggal dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan diberikan kesempatan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya kami boleh memberi dengan segala ketulusan hati kami dan berkat Tuhan melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Lagi katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Naikkan syukur kita bersama. Terima kasih Yesusku, kuat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari angkat tepuk tangan.
Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami bisa dihadir di rumah Tuhan. Memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu itu Tuhan. Dan kami bersatu berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Kami mohon Kau untuk selalu melawat, menyinari dengan sinar kemuliaan-Mu untuk negara ini Tuhan. Sehingga negara ini menjadi lebih baik, menjadi lebih aman, menjadi lebih Engkau berkati. Demikian juga kami berdoa untuk gembala kami Bapak Aswin beserta seluruh anggota rumah tangganya. Para hamba-hamba Tuhan yang melayani, para diakon, diakones, worship leader, singer, pemain musik, soundman, multimedia man, serta semua yang terlibat pelayanan pagi hari ini Tuhan. Engkau tambahkan hikmat dan pengurapan yang baru. Tambahkanlah mereka iman yang selalu setia di dalam melayani Engkau. Demikian juga kami berdoa untuk gereja kami. GSKI Jemaat Betani ini Tuhan. Berkati gereja kami. Jadikan gereja kami terang dan berkat bagi banyak orang. Mari saudara sebelum pulang angkatlah kedua tanganmu. Sikawara wara 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 wara. Saat ini saudara terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Yang datangnya hanya dari Allah Bapa, Allah Putra yaitu Yesus Kristus. Dan persekutuannya dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, jangan lupa untuk ibadah onsite Betani Manyar akan mulai diadakan kembali tanggal 16 Januari 2022 dan ibadah akan diadakan secara 2 kali, yaitu yang pertama pukul 9.30 dan yang kedua pukul 5 sore. Jadi bagi Bapak Ibu Saudaraku yang rumahnya ada di daerah Surabaya Timur bisa kembali bersama-sama ibadah di Betani Manyar. Demikian tambahan pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Oh, oh, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Oh, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita.
Yesus Allah